Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Bubin untuk kuliah Psikologi Industri. Hari ini kita akan ngobrolin tentang proses rekrutmen. Yang sering salah kaprah adalah orang mengira bahwa rekrutmen itu sama dengan seleksi, padahal beda banget. Sekarang kita akan ngobrolin dulu nih terkait dengan ketika perusahaan mau melakukan rekrutmen, tentunya ada proses perencanaan. Nah, merencanakan sebuah rekrutmen itu didasari oleh beberapa hal. Salah satu yang menjadi dasar perusahaan mengadakan rekrutmen adalah data dari talent inventory. Apa sih talent inventory itu? Talent inventory sebetulnya alat ukur dari perusahaan yang bisa berasal dari salah satunya dari hasil job analysis atau hasil dari performance appraisal juga bisa, penilaian kinerja bisa, job analysis atau analisis jabatan bisa. Dimana dalam suatu hasil yang didapatkan dari job analysis maupun dari performance appraisal itu, perusahaan atau HRD langsung bisa melihat, oh, kondisi karyawan saya itu untuk usia 20 sampai dengan 30 tahun sekian orang. Kemudian 30 sampai 40 tahun ada sekian orang. Kemudian 40 sampai 50 sekian orang. Oh, ini nih yang di atas 50 ini yang perlu untuk segera dicarikan ganti, atau dengan angka yang ada pada rentang usia di atas 50, misalnya di atas 50 orang ada sekitar 9 karyawan. Maka segera perusahaan atau HRD harus segera melakukan perencanaan. Kira-kira kapan kita akan segera melakukan proses rekrutmen atau penarikan calon-calon tenaga kerja atau karyawan baru. Nah, selain itu juga bisa jadi ada pertimbangan kedua ketika sebuah perusahaan mau melakukan rekrutmen, yaitu berdasarkan pada peningkatan atau meningkatnya tuntutan kualifikasi tertentu untuk jabatan tertentu. Misalnya nih, kita mau mencari, misalnya nih, ATK mau membuat jurusan baru. Di jurusan itu belum ada kaprodinya, misalnya gitu. Kalau belum ada kaprodinya, berarti kita perlu menentukan juga beberapa posisi di bawahnya untuk kemudian bisa mengelola prodi yang baru. Nah, kualifikasi tersebut atau jabatan-jabatan yang baru tersebut itu yang bisa menjadikan alasan bagi bagian kepegawaian atau HRD, manajemen HRD untuk melakukan perencanaan terhadap sebuah rekrutmen. Gitu ya, itu terkait dengan rekrutmen. Jadi ada beberapa kemungkinan perusahaan akan melakukan rekrutmen. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah jika hasil dari job analysis atau analisis jabatan, di mana kita nanti bisa mengukur, oh, jumlah pegawai kita di atas 50 tahun ada misalnya 9 orang, berarti kita harus segera mencari 9 orang calon yang akan menggantikan di masa datang. Atau kita nggak bisa nunggu lama nih, harus ada regenerasi dan kita bisa menjadikan karyawan lama ini sebagai mentornya. Jadi tunggu apa lagi, sebelum mereka pensiun kita harus segera melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Nah, misalnya seperti itu tuh. Terus kemudian dari misalnya performance appraisal system atau sistem penilaian kinerja. Dari hasil penilaian kinerja lah nanti bisa ketemu macam-macam kan ya. Misalnya bisa ketemu, oh, dari penilaian kinerja ini kita bisa ketemu dengan beberapa karyawan yang sangat-sangat bagus dalam hal prestasi kerjanya. Nah, nanti itu bisa dijadikan dasar untuk kita melakukan rekrutmen internal. Misalnya saat itu juga sedang kita butuhkan untuk jabatan misalnya asisten manajer. Lah, kebetulan ada beberapa supervisor yang sangat-sangat memiliki dedikasi bagus dan kinerja yang oke. Nah, dari situ kemudian nanti kita bisa melanjutkan itu sebagai rekomendasi untuk kita melakukan rekrutmen internal, gitu ya. Nah, lalu apa sih rekrutmen itu? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah,
rekrutmen itu adalah penarikan, merekrut ada menarik, tarik sis, menarik ya. Kita harus bisa membedakan itu dengan seleksi. Kalau seleksi itu artinya memilih. Menyeleksi artinya memilih. Kamu menyeleksi calon istri, berarti kamu memilih calon istri dari beberapa kandidat. Sama seperti di dalam prinsip-prinsip ketenagakerjaan juga istilah-istilah tersebut juga tidak berbeda. Nah, rekrutmen ini menarik tenaga kerja, menarik calon tenaga kerja. Caranya macam-macam kan ya. Mungkin kalau yang kalian tahu dan kalian sering jumpai adalah ketika lihat di koran. Di koran itu kan ada lowongan kerja. Kalau enggak, kamu bisa melihat ada pojok untuk mencari kerja lah. Itu salah satu cara dalam rekrutmen. Kita bisa melakukan iklan atau memasang iklan di media. Cuman rekrutmen itu luas banget, gak cuman iklan di media. Yang jelas kalau kita terjemahkan dulu ya, tadi rekrutmen sudah artinya kita melakukan penarikan calon tenaga kerja. Kalau menurut Bernardin dan Russell, yang namanya rekrutmen itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Rekrutmen itu sendiri menarik calon tenaga kerja, tapi untuk jenisnya ada 2 macam. Rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Kalau rekrutmen internal itu untuk menarik calon-calon yang akan kita seleksi tetapi dari orang-orang yang udah ada di dalamnya. Misal ya, contoh kecil, ATK kita mau mencari figur direktur. Nah, direktur ATK ketika bagian kepegawaian ini menginginkan rekrutmen internal, artinya ada peluang untuk beberapa dosen yang ada di dalam lingkungan kampus ATK itu untuk dipromosikan menjadi calon direktur. Itu contoh rekrutmen internal. Mencari orang dalam yang udah bekerja beberapa lama untuk kita ambil menempati posisi baru. Itu rekrutmen internal. Walaupun sebetulnya rekrutmen internal itu nggak melulu promosi loh. Seringkali bisa juga dengan mutasi jabatan. Contoh ya, ada satu perusahaan nih. Nah, ada satu perusahaan di mana terdapat satu divisi atau satu bidang yang terlalu banyak orang. Ada juga satu divisi di mana ini sedikit dan ada satu posisi penting yang kosong. Maka dari itu untuk posisi penting ini, nah kita bisa carikan ganti dari bagian lain, tetapi yang juga memiliki satu kecakapan atau satu skill yang bisa ditempatkan pada posisi ini. Kita bisa melakukan mutasi, pindah kerja dalam level yang masih sama, tetapi dengan SK atau dengan surat keputusan yang resmi. Nah, itu mutasi. Bisa juga selain promosi, mutasi bisa juga melalui demosi. Demosi itu turun grade-nya ya, atau pindah ke jenjang yang lebih rendah. Emang bisa, Bu? Bisa. Misalnya karena kurangnya kualifikasi. Ada cerita nih. Kalau dosen itu kan kualifikasinya harus S2 minimal. Dilalah ada beberapa dosen yang belum mengambil S2. Nah, dilalahnya juga dia masih lama sekali untuk ada kemungkinan lulus di situ. Pas saat itu juga ada bagian yang kosong di bagian administrasi atau tata usaha. Lah kalau seperti itu berarti dosen yang belum kualifikasi tadi nggak boleh dong diberhentikan, tetapi ada solusinya, yaitu didemosikan atau dipindah tugaskan tetapi dalam grade yang lebih rendah. Dia ditugaskan menjadi pegawai tata usaha, itu demosi. Itu terjadi jika terdapat kekurangan SDM tetapi ada kekurang kualifikasian dari grade yang ada di atasnya. Itu bisa juga dilakukan. Nah, itu terkait dengan rekrutmen internal. Kalau rekrutmen eksternal, ya jelas dong lawan katanya. Kalau rekrutmen eksternal lebih kepada mencari figur yang benar-benar dari luar.
Contohnya ya, kalau misalnya kita pasang iklan di koran, pasang iklan di internet, nge-broadcast lewat sosial media, nah itu termasuk pada rekrutmen eksternal. Banyak kok caranya. Kita bisa melihat ya, satu, kita bisa melakukan, perusahaan bisa melakukan walk-in. Walk-in itu eh, bisa jadi perusahaan kita bergabung pada acara misalnya job fair. Job fair itu mungkin kalian pernah datang ya. Job fair itu pameran pekerjaan. Kalau di Jogja biasanya ada di GSP, Geraha Sabah Pramana UGM, atau kalau enggak di JEC biasanya ya. Job fair di mana di dalam pameran tersebut perusahaan-perusahaan mereka masuk menjadi salah satu tenant, menjadi salah satu yang bikin stand di sana. Dan event-event seperti itu digunakan oleh perusahaan untuk menjaring banyak sekali talent-talent muda atau fresh graduate yang ingin bekerja, mencari pengalaman pertama di dalam bekerja gitu. Itu walk in. Si pelamar datang sendiri ke perusahaan, atau si calon pelamar datang ke pameran yang dibuat oleh pihak penyelenggara dan perusahaan ada di situ. Itu walk in. Ada juga write in. Write in itu adalah banyak metode ini yang dipakai oleh perusahaan. Write in itu sekalipun perusahaan tidak buka lowongan kerja, tetapi kita boleh, berhak, dan sangat-sangat membuat perusahaan seneng kok. Kita bisa menuliskan lamaran pekerjaan sekalipun mereka tidak membuka lowongan kerja. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang bonafit, write in ini banyak dipilih. Banyak yang masih fresh graduate ingin masuk ke perusahaan multinasional, tapi kok dilalah nggak ada lowongan. Mereka bisa mengirimkan via emailnya dari HRD. Itu boleh sekali. Itu namanya write in. Sekalipun tidak ada tidak ada lowongan pekerjaan, tetapi bebas untuk menuliskan surat lamaran. Itu write in. Write in ini emang gimana sih, Bu? Sebetulnya kalau untuk write in ini sendiri menguntungkan kok buat kalian. Karena HRD sewaktu-waktu kan juga pasti akan mengalami permasalahan terkait dengan ketenaga kerjaan. Misalnya nih, ada yang cuti, kita pengen mencari yang tenaga yang buat magang deh. Siapa tahu besok cocok dan bisa kita pekerjakan untuk posisi tersebut. Kalau memang seperti itu, berarti yang tadi sudah mengirimkan surat lamaran biasanya akan dihubungi oleh pihak HRD. Itulah, jadi kalian nggak perlu untuk minder kalau misalnya nggak ada lamaran lagi. Kalau sedang tidak ada lowongan pekerjaan pun boleh sekali untuk melamar pekerjaan. Boleh, cukup menuliskan email dan nanti lihat aja reaksinya seperti apa. Direspon ya alhamdulillah, kalau enggak nanti kalian ulangi lagi beberapa bulan kemudian. Itu kalau kalian memiliki impian masuk ke sebuah perusahaan yang kalian incar ya. Nah, kemudian ada juga yang ketiga adalah referrals. Referrals itu hampir sama istilahnya seperti reference ya. Artinya perusahaan akan mendapatkan calon yang akan kita seleksi berdasarkan pada rekomendasi dari karyawan atau pegawai kita yang sudah ada di perusahaan ini. Biasanya pihak perusahaan meminta kepada karyawan yang udah bekerja duluan di perusahaan kita untuk mencari atau merekomendasikan teman yang qualified, yang minimal kualifikasinya sama seperti dia. Nah, kalau untuk referrals, ini tetap masuk ke dalam rekrutmen eksternal ya. Kenapa? Karena sekalipun direferensikan oleh orang dalam, tetapi tetap harus kita seleksi. Terutama untuk skill test, interview, dan juga seleksi administrasi. Nah, yang nggak boleh lupa kalau untuk referrals ini tentunya memiliki banyak kelebihan dan kekurangan juga sih ya. Kalau kelebihan jelas kita bisa lebih yakin dengan apa yang direkomendasikan oleh pegawai kita. Biasanya yang kita mintai untuk mereferensikan adalah pegawai-pegawai teladan kita. Cariin dong temen yang kualifikasinya sama seperti kamu. Bisa dari temen kampus dulu, kalau enggak juga dari mungkin temen kos dulu. Nah, yang kualifikasinya bla bla bla. Nanti kita bisa memangkas banyak sekali, mulai dari finance, kemudian mulai dari tenaga, pernak-pernik dan lain sebagainya ya, karena kita bisa memangkas birokrasi dengan sangat-sangat efektif dan efisien. Tapi ada kekurangannya sih. Kalau untuk referrals ini ya hampir sama seperti gambling ya.
kalau karyawan yang mencarikan itu dia yakin, tetapi barangkali secara psikologis belum tentu dia qualified. Misalnya pinter, kan kalau orang awam yang nggak tahu ilmu psikologi yang namanya suruh mencarikan teman atau partner, kan yang dicari adalah yang pinter. Padahal yang pinter belum tentu memiliki endurance, atau dia belum tentu memiliki yang namanya ketahanan kerja, belum tentu memiliki yang namanya kecepatan kerja, ketahan bantingan, belum tentu juga dia bisa memiliki teamwork yang bagus dan lain-lainnya. Maka dari itu memang referrals itu cukup oke, tetapi kita pun masih harus menyeleksi dengan beberapa tahapan gitu ya. Nah, selain itu juga advertising atau advertisement. Sementara memang metode mencari pegawai dengan memasang iklan itu yang paling efektif, terutama untuk mencari pegawai dalam level staff. Karena kalau untuk yang levelnya middle sampai dengan middle up ya, middle up itu kita biasanya menggunakan rekrutmen internal. Kita mencari dari pegawai yang udah bekerja di kita selama beberapa tahun. Itu untuk memotivasi karyawan supaya betah dan loyal di tempat kita. Tapi kalau untuk staff, biasanya kita memang ya mencari lewat advertisement, lewat iklan. Karena dirasa itu adalah jalan pintas untuk bisa mendapatkan orang-orang yang bisa kita rekrut dalam jumlah banyak. Karena sebuah rekrutmen yang berhasil itu adalah jika banyak pesertanya. Itu adalah rumusnya dari SDM, bagian SDM ya. Sebuah rekrutmen akan berhasil jika banyak pesertanya. Banyak peserta yang memasukkan lamaran, itu satu keberhasilan dalam sebuah proses rekrutmen. Terus kemudian berikutnya dari organisasi atau perusahaan lain. Nah, bisa sih sebetulnya mengambil dari perusahaan lain, kita bisa menawarkan kepada beberapa pegawai yang mungkin dia memiliki kecakapan khusus. Misalnya kalau jangan heran kalau beberapa desainer di satu brand gitu, dia bisa diambil oleh brand kompetitor dengan diiming-imingi sejumlah uang, itu boleh. Tetapi secara bisnis sebetulnya itu kurang etik atau kurang etis. Nah, selanjutnya dari rekrutmen itu bisa kita lakukan, rekrutmen ekstra bisa kita lakukan dari kunjungan ke institusi pendidikan. Itu terutama untuk mencari fresh graduate. Kenapa sih kok fresh graduate tetap aja banyak dicari? Padahal secara skill kan belum terasa baik, Bu. Sebetulnya kalau kita mencari fresh graduate itu bukan hanya masalah skill sih, tetapi masalah personality, masalah attitude. Jadi kalau fresh graduate banyak dicari karena satu, belum neko-neko. Dua, masih mudah sekali untuk dibentuk. Yang ketiga, masalah ketertiban, masalah rasa memiliki, itu masih sangat bagus. Di samping juga fresh graduate itu bersedia untuk dibayar dengan pengalaman. Artinya dia tidak banyak menuntut dalam segi salary gitu ya. Dan bisa juga yang dari sumber lain untuk rekrutmen ekstra, kita bisa dari organisasi profesi. Kalau anak-anak ATK punya IKTEK atau ikatan alumni teknologi kulit ya. Kalau di Facebook ada grup alumni IKTEK, grup alumni ATK atau dari IKTEK itu, nah kalian bisa lihat di sana banyak sekali yang nge-share terkait dengan beberapa lowongan kerja. Itu salah satu yang digunakan oleh HRD untuk mencari pegawai atau karyawan dengan kualifikasi tertentu. Apalagi kalau kualifikasinya adalah desainer, pattern maker, kemudian analis perkulitan, itu yang dicari adalah lulusan ATK. Maka yang biasanya digunakan untuk nge-broadcast itu adalah organisasi profesi tersebut. Karena yang dicari sudah spesifik ada di situ. Pengen mencari desainer kulit ya ATK, berarti di mana harus nge-share-nya ya di IKTEK. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita bisa mencari karyawan, kita bisa melakukan rekrutmen melalui agen tenaga kerja. Ini biasa kita sebut dengan outsourcing. Outsourcing itu memang menguntungkan banget buat perusahaan. Karena satu, perusahaan bisa mendapatkan pegawai yang sudah siap pakai. Karena masalah melatih atau nge-training itu sudah menjadi tanggungan dari itu tadi, agen penyedia tenaga kerja. Perusahaan hanya sekedar
menikmati hasilnya, kemudian membayar gaji juga pada agen penyalur. Urusan tetek bengek terkait dengan THR segala macam juga itu merupakan tanggung jawab dari penyalur, agen gitu ya. Nah itu, kalau kinerja jelek bisa langsung minta ganti. Kemudian tidak ada kewajiban untuk memberikan beberapa hal terkait dengan kewajiban-kewajiban selaku pemilik karyawan. Misalnya THR segala macam itu tidak ada kewajiban. Yang wajib memberikan adalah dari perusahaan atau agennya tadi. Nah, kemudian apa ya terkait dengan rekrutmen? Itu dulu sih terkait dengan rekrutmen. Nah, apa bedanya rekrutmen internal dengan eksternal? Sebetulnya kalau dilihat dari nilai plus minusnya jelas beda banget ya, tergantung dari penggunaannya juga. Kalau saat ini banyak perusahaan yang menggunakan banyak rekrutmen internal untuk posisi-posisi middle up. Posisi-posisi semacam supervisor, asisten manajer itu rata-rata adalah rekrutmen internal. Kenapa? Karena perusahaan sudah memiliki karir path atau jenjang karir. Jadi kalau jenjang karirnya jelas, karyawan bisa tahu peta karir. Oh, kalau aku pengen jadi manajer, aku harus punya kualifikasi ini. Oh, berarti aku harus punya masa kerja seperti ini, sehingga karyawan berlomba-lomba untuk loyal bekerja di situ dan memberikan performa terbaik untuk kinerjanya. Kalau untuk rekrutmen eksternal rata-rata dipakai, rata-rata ya, nggak semua ya, rata-rata dipakai untuk level staff, rata-rata untuk mencari, kalaupun untuk middle manager ataupun untuk level manajerial lainnya, biasanya kalau misalnya kita memiliki perusahaan baru atau mungkin membuka cabang baru. Cabang baru pun rata-rata masih rekrutmen internal. Karena ketika kita melakukan rekrutmen internal, misalnya mau mencari manajer itu kan mendingan kita mencari yang karyawan sudah lama ya, karena lebih paham tentang seluk-beluk perusahaan, lebih ngerti tentang teknis pekerjaan, lebih piawai di dalam memahami budaya kerja dan lain sebagainya. Kita nggak perlu ngajarin berbulan-bulan, kita harus tetap running gitu ya. Kita nggak perlu buang banyak tenaga, waktu, keuangan untuk melakukan PDKT dengan pegawai baru. Itu kalau rekrutmen internal. Nah, sebetulnya rekrutmen internal ini kelebihannya adalah satu, hemat biaya. Hemat biaya karena ya yang namanya kita mau mencari manajer, kita ambil aja dari beberapa asisten manajer yang bagus, kita akan menyeleksi gitu. Kita nggak perlu pasang iklan, kita nggak perlu beberapa tahapan yang panjang dalam proses menyeleksinya dan lain sebagainya. Terus kemudian tidak muncul perubahan. Sayangnya tidak muncul perubahan kalau kita mencari orang dalam yang udah lama bekerja. Karena nanti orangnya itu lagi kan. Nah, tapi ini tadi kelebihannya adalah perusahaan lebih memahami kemampuan dan keterampilan dari calon karyawan. Karena sudah lama sekali bekerja di situ sehingga pihak ARD kepegawaian lebih paham tentang gimana sih integritas orang ini, gimana sikap-sikap kerjanya, bagaimana kontribusinya untuk perusahaan dan lain sebagainya, kita lebih ngerti. Nah, kemudian kalau untuk rekrutmen eksternal, yang satu jelas kita butuh biaya ekstra untuk melakukan proses rekrutmen, proses seleksi, proses untuk on the job training dan lain sebagainya, kita butuh banyak money. Nah, kemudian nilai plusnya kalau kita melakukan rekrutmen eksternal adalah muncul orang-orang baru yang diprediksi akan membawa banyak perubahan. Maka kalau tim kreatif dari beberapa stasiun televisi itu kenapa sih kok yang dicari adalah fresh graduate ya? Karena mereka mencari anak muda yang ide-idenya gila. Karena segmentasi remaja, segmentasi anak muda yang paling ngerti ya anak muda. Makanya pihak kreatif televisi rata-rata mencari anak muda untuk menjadi tim kreatif mereka. Gitu. Terus kemudian perusahaan harus mendidik karyawan dari nol. Itu kalau mencari atau merekrut karyawan secara eksternal atau mencari orang baru. Kita harus mendidik dia, memperkenalkan dengan budaya baru, kita harus memperkenalkan dia dengan beberapa temannya, kita harus beradaptasi satu sama lain dan lain sebagainya. Itu ribet sekali. Oke, itu seputar rekrutmen. Next week kita akan ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan seleksi. Ingat ya, rekrutmen dengan seleksi is different. Itu berbeda. Kalau rekrutmen, apa yang kita bahas hari ini, proses menarik supaya orang-orang mau untuk mengirimkan surat lamaran pekerjaannya di perusahaan kita. Karena bagaimanapun juga sebuah rekrutmen dinyatakan berhasil jika banyak pelamar yang memasukkan lamaran.
gitu ya. Terus kemudian perusahaan-perusahaan mereka berlomba-lomba memberikan program kesejahteraan karyawan, program-program yang menarik sekali untuk dijanjikan pada calon-calon karyawan yang akan masuk, supaya nanti fresh graduate yang memiliki high quality itu nanti nggak akan lari kemana-mana, tapi larinya ke perusahaan mereka. Maka banyak sekali perusahaan yang memang mereka punya komitmen tinggi di dalam mensejahterakan karyawan. Mereka berkomitmen tinggi untuk membuat karyawan bahagia. Itu salah satu metode yang mereka pakai untuk mempromosikan perusahaan, sehingga image mereka terkait dengan mereka adalah perusahaan yang humanis, mereka adalah perusahaan yang sangat nguwong ke karyawan, sehingga para mahasiswa, para fresh graduate, mereka punya frame of references bahwa kalau kerja di sana aja deh, gajinya gede, kemudian tunjangannya besar, bonusnya besar. Nah, perusahaan-perusahaan yang bonafit rata-rata mereka berkompetisi untuk memberikan yang terbaik untuk karyawannya dalam rangka apa? Supaya mereka tidak kesusahan dalam melakukan rekrutmen pegawai jika suatu saat membutuhkan untuk menarik karyawan baru. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Kita sudah membahas tentang rekrutmen. Untuk selanjutnya, diskusi kita lanjut di Cool Web. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.